Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang sami-sami kita hormati, yang terhormat Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Seblak, yang saya hormati para kepala pondok, yang saya hormati Gawakis dan Nawaning jajaran pengurus Yayasan Khairiyah Hasyim Seblak Jombang, ingkang kaula hormati para pimpinan unit mulai dari KB, TK, MI, MTS, Aliyah dan juga Madrasah Diniyah. Ingkang kaula hormati para asatidz dan ustadzat, para dewan guru, dan juga ingkang kaula hormati para rawuh sedaya, para wali murid, para wali santri. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah di hari Ahad Wage tanggal 17 Sya'ban 1446 Hijriah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tansah pinaringan sehat wal afiat, tansah pinaringan barokah, sehingga kita dalam menyongsong masuknya bulan Ramadan, kita dalam kondisi fit untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat lan salam mugi tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, mboten kraos niki moro-moro pun badhe kepanggih Ramadan maneh. Nggih. Sampai wonten nyanyiane kan niku, Ramadan tiba, tiba Ramadan. Jenengan nek pun badhe Ramadan sing diitung niku diluk engkas poso napa kurang pirang dina riyayane? Niki memang waktu itu berjalan sangat cepat. Maka kalau kita tidak pandai-pandai mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang menyesal. Sedaya tiyang niku lek sampun dipanggil dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di alam barzakh mawon niku mesti getun. Sing tiyang sae niku getun, apa meneh naudzubillah sing mboten patek sae. Dadi sing sae niku getune lapo aku biyen gak luweh akeh amal sing tak gawa gawe sangu. Sehingga dari amal itu tidak bisa menentukan kita kelak kecuali kita mendapatkan rahmat Allah. Tapi amal itu untuk mendownload rahmat Allah. Kan ngoten. Lah lek tiyang sing pas uripe niku wis gak patek api, mari ngono wedhit, mari ngono sing diurusi urusan donya mawon. Naudzubillah. Niku sinten surah Al-Munafikun Allah dawuh
Setelah Allah mengingatkan kita. Jadi kalau kita memahami ayat itu saged ngeten para rawuh. Jadi ayat itu kan urutannya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Niku dampaknya. Dadi tiyang niku rugi, nek rugi ndek donya niku jek iso diusahakno. Ya apa carane cek gak rugi. Tapi makanya cek gak rugi niku di Al-Asr sudah dijelaskan resepnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tapi lek wis rugine ten akhirat masyaallah. Maka ayat lanjutannya kan ngeten. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dari ayat niki riyen. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka wa anfiqu, infaklah kalian semua, infakkanlah mimma, sebagian. Min di sini ahli tafsir niku mufassir menjelaskan ini min ini hanya sebagian. Tinggal nanti infak niki bentuknya banyak. Dan surah At-Thalaq wonten ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Hendaklah menginfakkan orang yang punya keluasan min saati, ya berdasarkan keluasan yang ia miliki, keluasan rizki yang bersifat materi, keluasan waktu. Kita ini mau mendengarkan orang yang sedang ada masalah, terus kita memberi solusi, niku juga bagian dari menginfakkan waktu kita. Usul untuk kebaikan. Ya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Lek wonten tiyang sing memang qudira alaihi rizquhu, wis ditakdir sakmono iku, kesempatane yo angel. Hal-hal yang lain yang sifatnya materi ya pas-pasan. Maka falyunfiq mimma atahullah. Maka hendaklah dia menginfakkan mimma atahullah. Ya. Dari sesuatu yang Allah telah anugerahkan kepada dia. Sak sageti. Jadi infaknya jangan difahami hanya bersifat materi. Niki luas bentuknya. Kita punya kepedulian, punya empati kepada orang lain. Itu bagian dari liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kita kembali ke ayat yang tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Niki ayat kok infak pas kerduse mlaku. Niku kula mboten semrap lho nggih, kemudian kerduse kok moro-moro mlaku. Ini sepertinya momentumnya sangat tepat sekali. Tapi jenengan kantun mendet wau, yang dzu sa'atin min sa'ati napa? Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Pun monggo. Wong niki nggih balike ten panjenengan sedaya. Wis pokoke diniati. Sing sae insyaallah nggarai tambah barokah. Kula lanjutaken. Lalu kemudian ayatnya ngeten, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kita ini diperintah untuk menginfakkan tadi dengan bentuk yang bermacam-macam. Yang penting dalam rangka kebaikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian yaitu kematian. Soalnya wis mati mboten saged infak. Jenengan umpami wonten tiang, mboten jenengan nggih, umpami wonten tiang. Pun sedo. Moro-moro urip maneh aku pengin ngewangi sampean. Kira-kira jenengan ya napa? Mesti mboten murun jenengan. Makane mumpung jek urip niki lho. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Soalnya napa? Lek wis kadung mati, fayaqul. Niku nyuwun ten Gusti Allah ngeten. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya jenengan undur sedikit mawon ajal kula.
Kula jok mati dhisik, nek saged kula diuripaken malih. Saya janji ini apa? Fa as-saddaqa. Fa atasaddaqu aslinya ngoten. Fa as-saddaq wa akum minas sholihin. Ada dua yang mau dia lakukan. Kula badhe sedekah kali saya akan termasuk masuk afiliasi atau kelompok golongan orang-orang yang soleh. Niki duka napa nate kula sampaiaken napa dereng. Di Quran itu sering kali orang itu diafiliasikan dalam kelompoknya. Maka orang solih niku untuk memperkuat kesolehannya dia harus berada di komunitas yang baik. Sama orang buruk juga begitu, dia akan mengelompok dengan komunitasnya maka keburukannya semakin meningkat. Yang soleh diharapkan kesalahannya semakin meningkat. Makanya iblis itu ketika menolak diperintah untuk sujud kepada Nabiullah Adam, diperintah oleh Allah, Al-Quran mengatakan aba wastakbaro. Itu kembali ke iblis. Aba, ya dia ini gak gelem. Aba itu ya mengabaikan, diperintah kok malah tidak melaksanakan, tidak menghiraukan. Wastakbaro, sombong. Lanjutan nih, bukan wahuwa kafir tapi wakana minal kafirin. Iblis ini masuk komunitas orang-orang yang ingkar. Makanya yang diminta itu dua, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin kalau orang sudah wafat. Jadi getun. Nek pun soleh di kelompok wong saya kok biyen gak berbuat baik lebih dari itu menyesal. Nek sakit kula balik malih Gusti. Napa jawabane? Yang ketiga, ayat berikutnya, ayat terakhir dari surah Al-Munafikun. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali ya tidak diakhirkan. Wala yuakhirallahu, Allah tidak mengakhirkan ajal seseorang ya. Wala yuakhirallahu nafsan. Jadi sebuah jiwa manusia itu tidak bisa diundur. Kalau dia idza jaa ajaluha, kalau ajalnya sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dua ayat terakhir ini maka kemudian diingatkan iki lho, engko di alam barzah di akhirat tuh ngeten, berarti pilihannya la tulhikum amwalukum, jangan sampai melalaikan kalian yaitu harta yang Allah titipkan kepada kita semua. Dan juga anak-anak wala auladukum an dzikrillah, dari mengingat Allah. Baik anak itu anak kandung, anak buah, atau kalau sekarang mungkin follower dan lain-lain sebagainya. Itu jangan sampai melalaikan kita semua. Para rawuh para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki kan kita tinggal menghitung hari akan memasuki bulan suci Ramadan. Niki kalau belum masuk ke kitab niki pengantar yen. Karena niki momennya saya kira tepat gitu, sehingga perlu kita sampaikan. Biasanya tradisi kita niku nek nisfu Sya'ban berarti kan hanya kurang 2 pekan masuk bulan Ramadan. Atau menjelang bulan suci Ramadan ada tradisi baik yang sudah sering kita lakukan. Sekarang sudah banyak WA atau media sosial. Kita ini biasanya minta maaf, nyuwun ngapunten ten tiyang sepah, bahkan mbah-mbah kula lan panjenengan sing sampun sumari nih kita berziarah ke makam beliau. Ziarah ten sarean niku beda kalian ndongaaken saking griya. Salah satunya itu bisa kita lihat. Walaupun ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau, tetapi ada ulama yang kemudian memahami maka orang yang diziarahi kuburnya, tiang kalau sudah sumari, sudah meninggal itu kan di alam barzah itu kan lebih luas pengetahuannya yang beliau ketahui dibanding kita yang berada di alam dunia. Kata dijelaskan tentang niku, termasuk tentang kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Lah, itu kalau dulu saya pernah ngobrol kalian salah satu temanku loh. Iya ya, alam itu
Tapi ini saya belum nemu riwayatnya, tapi ini insya Allah ada. Alam itu yang kita lewati itu semakin nanti sampai akhir, dan yang terakhir adalah alam akhirat, itu semakin luas. Kita dulu di alam rahim, niku tempatnya terbatas sekali dan gelap. Dalam bahasa Al-Quran itu orang dalam rahim termasuk dibahasakan fi zulumatin salas. Itu dalam kegelapan yang lapis 3 itu. Dianugerahi mata, tapi kita dalam kegelapan. Dianugerahi kaki, tapi kaki dereng saged damel bal-balan. Paling ngendang-ngendang titik, terus ibu elu ketok sikile ngecap kan ngoten. Niku seneng kan ngoten. Niki yang putranya sudah besar-besar, mungkin setelah cerita ini ingin punya adik lagi, kakaknya kan siapa tahu. Kalau lanjutakan. Kemudian kita lahir ke alam dunia. Niki mulai sikil sing asale dereng saged didamel niku mulai isok digawe bal-balan, tapi proses. Mboten lahir procot langsung bal-balan mboten. Latihan melaku barang terantanan dituntun barang ngoten niku. Nanti orang ketika berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh, dan pundi-pundi tiang pindah niku mesti tempat kepindahan yang setelahnya mesti luweh pingin enak. Montalah jenengan pindah omah mawon kontrak ya, pindah kontrakan ini mesti sing diangen-angen pingin sing luweh ngene sing kok gak enak, pingin sing enak, kok pindah oleh pas luweh gak enak iku gak kerasan. Duh, pindah mana enakan kontrakan sepian golek mana. Ya. Itu baru pindah rumah ini pindah alam. Yang kalau sudah pindah alam mboten saged balik. Lah pindah kontrakan masih mungkin untuk ke kontrakan yang lain. Pindah omah masih mungkin pindah ke yang lain. Nek dianugerahi rezeki kata mungkin saged tumbas malih, pindah maneh. Tapi alam barzakh, oh gak enak tiba ndek loro kabeh, pindah maneh ten donya niku mboten saged balik niki. Lah ketika di alam barzakh niki lebih luas lagi. Makanya orang-orang yang sudah wafat itu tahu kondisi anak cucunya. Didelok anak putune lha wae. Lalu kalau diziarahi ke makbarohnya niki juga pirsa. Dan itu salah satu bentuk birrul walidain. Kan ngoten. Nah kembali ke hadis tadi, Rasulullah SAW niku nate dawuh, dan itu ada di dalam kitabnya Abdurratus Syah yang kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Rasulullah nate dawuh ngeten, man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal, maka dia seperti ziarah kepadaku, berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Niki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita ke sana lalu uluk salam kepada Hadratur Rasul, ini kita sesungguhnya ini lapor, ya Allah kula umat panjenengan ya Allah. Ya Rasulullah kula umat panjenengan. Kan begitu, kita sebagai umatnya. Kita lanjutkan. Kula lan panjenengan niki nyuwun ngapunten ketika badhe masuk bulan Ramadan, lalu termasuk ziarah kubur. Kita mendoakan leluhur-leluhur kita yang sudah mendahului kita. Ya. Sebagaimana sahabat-sahabat Ansor dan Muhajirin yang diabadikan di dalam surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini sebenarnya kula niki nanti angen-angen ngeten. Kan kemarin kita ini sudah melewati nisfu Sya'ban. Dawuh Rasulullah niku wonten. Niki nisfu Sya'ban sudah lewat dan kita melaksanakan tradisi baik yang sudah kita laksanakan. Baca Yasin 3 kali, lalu kita berdoa memohon kekuatan iman, memohon Allah anugerahkan rizki sehingga itu untuk bisa menjadi modal kita untuk beribadah kepada Allah. Kita minta kepada Allah husnul khotimah. Niku wonten sabda Rasulullah,
Kula mboten bahas nisfu Sya'ban iki, hanya kita akan mengambil pelajaran dari sabda niki, dari hadis niki. Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pada malam nisfu Sya'ban itu memantau hamba-hambanya, melihat. Kemudian Allah memberikan ampun kepada seluruh hambanya yang minta ampun kepada Allah. Yang menarik, niku lanjutannya illa li musyrikin au musyahinin. Kecuali bagi orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Bermusuhan dengan orang lain, bermusuhan dengan saudaranya. Ya orang lain ya saudara, ya pokoknya bermusuhan dengan sesama manusia. Niki kalau kita ambil satu pelajaran dan hikmah, niku wonten pesan secara implisit. Kan nisfu Sya'ban itu kan sebentar lagi Ramadan. Berarti pada malam nisfu Sya'ban kita seharusnya melakukan introspeksi terhadap dua hal ini. Yang pertama niku yang tidak diampuni oleh Allah adalah musyrik. Musyrik niku yang jelas zahir, niku sing jelas-jelas menyembah selain Allah. Nyembah berhala, nyembah ini jelas. Niku namanya syirik yang jali, itu jelas. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi yang harus kita jadikan introspeksi, nek sing musyrik jali ini tidak ada. Insyaallah di sini tidak ada. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terlindungi sampai kita kembali kepada Allah. Allahumma ya Allah tsabbit qulubana ala dinik. Tapi yang harus kita jadikan introspeksi diri kita. Kata para ulama, syirik niku memang syirik yang paling besar itu adalah kezaliman, dan kezaliman yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Tapi ada syirik-syirik yang boleh jadi itu tidak disadari. Inilah yang kata para ulama ini disebut syirik yang khafi. Ini kembali ke ayat yang tadi wow. Makanya jangan sampai latul hikum amwalukum wala auladukum. Apapun itu yang menjadikan kita lupa kepada Allah sehingga seakan-akan kita menuhankan sesuatu itu selain Allah. Nah ini bahaya. Berarti pesannya yang pertama, sebelum masuk bulan Ramadan kita niki memperbaiki kualitas hubungan baik kita dengan Allah secara vertikal. Yang kedua secara horizontal, makanya kita ini minta maaf kepada sesama saudara kita, kepada sesama manusia. Karena tiang niku lek masuk bulan Ramadan kok resik, saya niki insya Allah Ramadan bisa optimal. Tapi lek wis boten niki Ramadannya kacau. Kalau Ramadannya kacau eman. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah untuk bekal kita setelah bulan-bulan setelah Ramadan itu. Terus Ramadan itu boten gawe Ramadan tok, ono wong apik Ramadan tok, di luar Ramadan balik maneh. Itu ndak berhasil. Ini kados jenengan gadah murid, moro asatid, moro ustadzat. Di sekolahan apik, tapi begitu mulai kelakuan rusak, naudzubillah, berarti ada yang salah dalam proses belajarnya. Lare kuliah, nilainya apik, tapi ternyata ketika terjun di masyarakat, ya attitude-nya ndak muncul, ilmunya tidak bisa disampaikan, bahkan ilmunya naudzubillah tidak bisa memanfaat pada dirinya sendiri. Ini berbahaya. Makanya keren ketika Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar itu berkunjung ke UIN Malang. Beliau itu sesungguhnya adalah pesan bagi kita semua. Beliau mengatakan begini, keberhasilan Kementerian Agama, kita ini kan swasta yang induk pada Kementerian Agama. Keberhasilan Kementerian Agama itu adalah ketika anak-anak kita, anak didik kita, termasuk masyarakat kita itu semakin dekat dengan Tuhannya,
semakin dekat dengan agamanya, bukan semakin jauh. Makanya pemahaman agama termasuk yang kita pelajari dalam Adabul Alim wal Muta'allim di episode-episode yang sebelumnya. Niku ilmu itu harus mengantarkan orang pada khosyah. Lah sekarang yang terjadi niku banyak orang yang tahu tetapi seharusnya bagaimana dan kenyataannya seperti apa niki tidak nyambung. Lah ini kalau beliau sudah dawuh begitu, ini berarti PR kita semua. Ya PR lembaga, ya PR para guru, ya PR para orang tua, wali murid dan wali santri. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kembali ke hadis yang kalau wow. Jadi yang kedua niku yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah musyahid, orang yang bermusuhan. Maka monggo kita ini memperbaiki hubungan silaturahim di antara kita. Kalaupun ada masalah tertentu dalam beberapa hal, tapi kita harus proporsional. Ya, ngono ya ngono tapi yo ngono, ngoten lho. Ya. Yang penting komunitas kita itu harus bisa memberikan sumbangsi positif dalam perbaikan ibadah kita, termasuk aspek kesalehan sosial dan juga aspek kesalehan individu. Para rawuh, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Niki pengantar sebelum masuk ke seri Adabul Alim wal Muta'allim. Terus wonten satu lagi. Wah, ini pengantarnya akeh meniki. Kula niku nate angen-angen. Niki hanya mencoba untuk mengambil hikmah. Rasulullah niku kan di setiap masuk bulan Rajab, doa beliau itu kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Jenengan sing wapal kan fima rozaktana. Tapi walaupun apal tapi jarang sing praktek. Biyen prakteknya pas jek TK niku lek lalane TK niku insyaallah praktek sedaya niku. Tambah gede tambah lali. Kula sanes jenengan boten. Pak Ridwan boten. Pak Ridwan badhe dahar ndongane seraweg. Allahumma jannibna. Lho keliru. Saking sregepe saking apale donga niku. Guyon-guyon Pak Ridwan nggih. Ngapunten. Kula lanjutaken. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memohon kepada Allah keberkahan. Kula itu angan-angan ngeten, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab niku wonten peristiwa napa? Kalau wingi sudah sempat kita bahas walaupun tidak banyak. Peristiwa Mi'raj, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Sya'ban niku turunnya ayat dalam surah Al-Ahzab yang memerintahkan kita bersolawat. Niku bulan Sya'ban. Sya'ban ada peristiwa juga tahun 16 atau 17 Hijriah, wakilan 16 itu perpindah arah kiblat terkait dengan sholat. Ya, kalau sholawat tadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Niki 3 hal ini kalau kita rangkai pesan tersilatnya nu ngeten. Nek panjeneng pengin urip niku barokah, perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat, perbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Walaupun konsepnya barokah juga yang lain wonten, tapi kalau kita melihat dari runtutan ini hikmahnya ada seperti itu. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita lanjutakan maos kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Kemarin kita sampai pada dari Rasulullah yang diriwayatkan dawuh dari Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi beliau dawuh anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar.
Jadi Rasulullah itu adalah tolak ukur atau timbangan atau neraca yang teragung. Parameter itu Kanjeng Nabi. Nggih. Wa alaihi tu'radul asya'u ala khalqihi wa siratihi wa huda. Ma wafaqaha fahuwal haq wa ma khalafaha fahuwal batil. Sesuatu yang nyocoki kalian nopo ingkang didhawuhken dan diajarkan dipraktekkan oleh Hadratur Rasul, maka itu adalah hak. Tapi lek gak cocok, fa wa ma khalafaha fahuwal batil. Kan ngoten. Contoh. Niki contoh. Di dalam sejarah perjalanan umat Islam niku kan wonten muncul kemudian aliran-aliran sempalan. Salah satunya, ini kalau kita belajar tentang sejarah di dalam aliran dalam teologi, itu ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah. Landasan yang pakai ini sama-sama ayat Al-Quran. Terus tiang-tiang Jabariyah niku fatalistik, yang fahamnya ini jatuh pada fatalisme. Pokoknya kita itu tidak punya kewenangan apapun karena kita itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Maka nanti yang paling berbahaya niku orang Jabariyah melakukan dosa maksiat, bahkan dosa besar, lalu dia mengatakan aku takdiri yang ngene iki. Sehingga Tuhan salahkan jadinya. Dalil yang dikemukakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama, dan seterusnya. Di sisi yang lain, kubu yang ekstrim ada namanya Qadariyah, yang nanti pemikirannya diadopsi termasuk kelompok Mu'tazilah. Niku mengatakan bahwa manusia itu punya kekuasaan untuk menentukan dirinya, termasuk melakukan apapun. Niki Gus Bahak nanti cerita. Kulo dereng ngecek sumber, tapi kulo nate mireng ceramah Gus Bahak, Imam Az-Zamakhsyari yang punya tafsir Al-Kasyaf niku. Itu yang bisa menyadarkan beliau dari kemu'tazilahannya itu ternyata istrinya. Kan Mu'tazilah niku mengatakan dominasi akal dan manusia itu punya wewenang pokok iso menungso. Ketika setelah nikah, niki nun sewu lho niki, niki hanya untuk dewasa. Di malam pertama niku istrinya kan syarat. Mas, aku moh nek ping pisan. Lah ping piro? Pian. Wah, akhirnya Zamakhsyari niki Imam Az-Zamakhsyari niki nyerah. Wah, gak iso. Tira se istrine nang jare sampean menungso itu punya kehendak mutlak. Lah kok gak iso tiba-tiba. Wah, akhirnya dia terhindar dari kemu'tazilahnya. Niki wonten ten critane Gus Bahak, rawahu Gus Bahak. Makanya saged jenengan tinggali ten YouTube niki. Lah yang benar gimana? Makanya di sini muncul akidah Asy'ari yang kemudian Imam Al-Asy'ari itu bukan ngarang tentang akidah, tapi beliau ini memformulasikan yang itu sanadnya bersambung Rasulullah seperti yang diajarkan Rasulullah, lalu diikuti para sahabatnya yang dalam bahasa hadis termasuk ma ana alaihi wa ashabi. Manusia itu punya diberi oleh Allah yang namanya daya kasab, lalu diberi potensi akal. Tetapi soal ketentuan itu sudah hasil, itu sudah Allah. Tetapi manusia tetap punya kasab. Itu makanya nanti muncul yang namanya sunnatullah. Tapi manusia tidak punya, tidak mutlak. Tapi manusia gak duwe karep blas ngenteni tok ya gak iso. Makanya harus ada daya ikhtiar. Kan ngoten. Nah, maka kalau Jabariyah tadi niki apa-apa wis tawakal. Pernah suatu ketika ada orang yang datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta zaman dulu. Ditanya, "Lan di unta sampean
Dan ngajeng ya Rasulullah, wis ditaleni mboten kula pasrah mawon. Rasulullah, yo talenono dhisik ikilha tsumma fatawakkal 'ala Allah. Talenono dhisik kemudian baru tawakal. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ikhtiar zahir disupport dengan ikhtitin, ini kita optimalkan. Dan nanti dadine kaya apa sudah pasrah, tapi sudah ada ikhtiar. Yang tidak boleh itu begini, ono arek sing rodok meleot-meleot. Sawakmu gak potongan dadi arek sing alim. Karepmu ini dereng ini belum jadi nih, jangan diputusi dulu. Kasihan nanti masa depannya. Itu proses yang kan kita itu membenci kemaksiatan, tapi sesungguhnya boleh menjudge kemudian sampai benci pada pelaku maksiat yang kemudian kita seneng wong iku. Kita benci maksiatnya, tapi tetap mudah-mudahan orang ini mendapatkan hidayah. Makanya kemarin beberapa yang lalu saya ini nemu di TikTok percakapan dawuhnya Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dijawab oleh Ahmad ibnu Hambal, murid beliau. Itu dawuhnya itu dalam sekali, tapi bisa kita pelajaran yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i begini, ini saya tulis di kitab sini di pojokan. Uhibbus salihina walastu min la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, saya mencintai orang solih walaupun aku belum termasuk bagian dari mereka. Niki jangan difahami literal. Jangan memahami, oh tiba Imam Syafi'i gak solih. Nah kata siapa? Itu ngaku sendiri. Walastu minhum. Niku sebuah kerendahan hati. Sama kali syairnya Abu Nuwas atau Abu Nawas niku. Ilahi astulil firdausi ahla. Kan ilahi ya Allah ya Tuhanku, lastulil firdausi ahla, kula niki mboten pantes menjadi penduduk surga Firdausmu. Tapi mlebu neraka wala aqwa ala naril jahimi, kula nggih mboten kuat nek mlebet neraka. Aku terusannya kan ada kan dzunubi. Napa lanjutannya? Mithlu a'da'ir mali. Dosa-dosaku nu setumpukan pasir-pasir. Gak terhitung. Ini sebuah bentuk kerendahan hati karena manusia itu harus bisa memadukan roghaba rohaba. Mau tenang sal menung sanu sak api-api amal, paling sregep paling top lalu mengatakan, nek kene iki sing paling jos iku amale ya aku ndiliane ora enek. Mau tenang sal ngoten niku. Fala tuzakku anfusakum alamu bimanit taqwa. Jadi kita harus tetap merasa rendah hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam suatu kesempatan kata beliau begini, banyak orang menempatkan rendah hati itu salah tempat. Rendah hati itu dengan menunjukkan pada sisi pakaian, sisi zahir, padahal rendah hati itu ada di dalam hati. Cirinya nopo? Beliau cuma satu cirinya, ketika Anda merasa lebih baik dibanding yang lain dalam hal apapun, maka berarti itu dalam diri kita rendah hati itu. Entah dari sisi harta, entah dari sisi ilmu, entah dari sisi ibadah. Berarti ada sifat korun dalam diri kita. Yang korun itu digambarkan dalam surah Al-Qasas, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dia ini keluar ke hadapan kaumnya fi zinati. Ya. Oke, kita lanjutkan. Uhibbus salihin wa minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku berharap untuk mendapatkan syafaat sebab orang-orang solih itu karena saya mencintai mereka walaupun saya belum termasuk kelompok orang-orang solih, tapi saya harap kelak mendapatkan pertolongan dari orang-orang solih, dan yang paling utama adalah syafaat dari hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kata Imam Syafi'i, wa akrahu man tijaratuhul ma'ad wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Dan aku membenci orang yang dagangannya itu kemaksiatan. Jadi berarti maksiatnya sampai koyok-koyok dia gambarkan maksiat itu jadikan dagangan. Ngetno diajaki, kamu nanti keuntungannya sekian kalau ikut saya. Pokoknya maksiat yang dibicarakan. Lalu rendah Imam Syafi'i di mana? Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Ya walaupun kami ini sakjane jodoh dalam urusan
barang yang dijual atau dagangan yang dijual itu. Para hadirat, para dewan guru, para bapak ibu wali murid dan wali santri rahimakumullah. Jadi contohnya tadi itu. Jadi parameternya itu hadratur rasul. Jadi jangan sampai memahami kitab suci Al-Qur'an itu secara parsial, dan itu nanti harus ada yang membimbing biar tidak salah jalan. Sekarang kita lanjutkan. Wa an Hubaib ibni Asy-Syahid qala, dari Hubaib bin Asy-Syahid qal, beliau berkata libnihi, kepada putranya, berpesan kepada putranya. Sekedap malih, satu lagi niki. Pesannya ngeten. Ishabil fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum. Fa inna dzalika ahabbu ya min katsirin minal hadits. Hubaib bin Syahid itu dawuh putranya, kata beliau begini, ishab al fuqaha'a, bergaullah dengan para ahli. Wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah dari mereka para fuqaha etika, attitude, adab mereka. Kata bapaknya ini kepada anaknya, fa innalika ahabbu ilayya, sesungguhnya hal itu lebih aku senangi, min katsiri minal hadits, dibanding hanya sekedar memperbanyak hafalan hadis. Nah ini jangan sampai salah dawuh niki. Dados ngeten para rawuh, Hubaib ibn Syahid niku kan pesannya ngene, ishab al fuqahaa wa ta'allam minhum hadis. Jadi dulu niku orang itu termasuk imam dalam fikih kita, mazhab kita, Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ulama-ulama generasi muslim, generasi emas zaman generasi muslim zaman keemasan itu mesti melandasi keilmuannya pertama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an hafal. Karena setelah hafal itu dia sudah punya materinya, sehingga materi itu kemudian digali. Karena sumber hukum yang paling utama adalah Al-Qur'an. Almarhum Al-Kiai Haji Hashim Abbas yang beberapa pekan yang lalu baru wafat, belum lama, itu pernah dawuh, Quran itu ada materinya, tidak hanya bacaan. Makanya doanya itu Allahumma arhamna bi'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Itu dari sisi membaca dan menghafalnya. Wa 'allimna minhu ma jahilna, itu berarti ada materinya. Jadi santri-santri atau sinten mawon sing wis ngapalno Quran, sing ngaji Qur'ane wis api, maka jangan berhenti di situ. Lanjutkan. Ini termasuk tugas para dewan untuk bagaimana mengupgrade anak-anak didik kita, santri-santri kita. Kembali ke tadi. Setelah itu para ulama-ulama zaman dulu itu setelah belajar Quran itu biasanya mencari hadis. Imam Syafi'i belajar hadis ke guru ini dan itu dihafal. Jadi kalau dulu Imam Al-Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin, hadis yang ditulis mesti beliau hafal. Kalau orang profesor sekalipun nulis buku ngutip hadis durung mesti hafal. Karena nyari sumber dikutip. Kalau dulu, makanya Al-Hafidh ini orang-orang yang hafal 100.000 hadis lebih berserta sanadnya. Jadi orang-orang dulu itu seperti itu. Barulah kemudian ada memang orang-orang yang banyak hadis itu menjadi satu simpanan riwayat yang luar biasa. Tapi maksudnya Imam Hubaib bin Asy-Syahid ini jangan hanya berhenti sampai di situ. Tapi lanjut seperti imam-imam madhab itu, seperti ahli fikih itu. Napa ahli fikih? Pertama, materinya punya, terus bisa diolah materi itu dihidangkan kepada umat. Dengan beliau, kalau imam mujtahid yang mutlak mustaqil, yang independen di antara mazhab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, niku kan membuat formulanya sendiri. Jadi gampangannya kalau guru saya kan tuh begini.
Yang kita baca sekarang, yang kita paham itu kan fikih produk yang sudah jadi. Imam mujtahid, imam madhab itu mengolah, umpama kita disuguhi nasi goreng, timunnya irisannya ringgi, itu beliau mulai gawe ladingnya yang bentuknya ringgi-ringgi sehingga bisa disuguhkan begitu. Ceploknya nanti ada bentuk malah begitu disuguhkan. Cuma ada kaidah-kaidahnya, ndak ngawur. Lah fuqaha itu berarti dari materi yang ada bisa diolah, ndak hanya materi mentah. Tapi kalau baru hadis menghafal saja, ini berarti belum diolah. Lah maunya beliau nasihat kepada putranya, bergaullah dengan ahli fikih yang bisa mengolah itu. Kalau sudah bisa mengolah dan dihidangkan, hebatnya ahli fikih madhab itu punya toleransi tingkat tinggi karena keilmuannya mendalam. Kalau orang bahannya sedikit, taunya cuma itu toleransinya rendah. Ono wong ngerti ini hadis kunatin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Dikira semuanya itu mesti dididik kau lah dididik mas musyrik. Itu nanti sakit jenengan baca bagaimana parameter tentang itu di kitabnya Mbah Hashim yang ritu ahli sunnah wal jamaah. Kembali ke yang tadi, kita lihat ahli fikih niku paling tidak di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Nanti Imam Ja'far itu di kalangan, saya tidak bahas itu, kita paling tidak bahas yang 4 ini. Yang paling senior di antara 4 orang ini adalah Imam Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini di Irak, lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 100 Hijriah. Yang kedua Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik putranya sahabat Anas bin Malik. Jadi nama beliau itu Imam Malik bin Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu sahabat yang usianya panjang dan putranya banyak. Ya, karena didoakan khusus oleh Rasulullah. Imam Malik berguru pada Imam Nafi' berguru pada Abdullah ibnu Umar. Sahabat berguru pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik lahir 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Domisili. Saking tawaduknya Imam Malik, dikisahkan beliau itu tidak pernah saris ranjang beliau. Ditanya oleh murid beliau, "Nopo Imam Malik jenengan kok mboten sare ten nginggil?" Kata beliau, "Bagaimana mungkin saya tidur di atas ranjang sementara di Madinah inilah, di tanah kota Madinah inilah di jasad orang paling mulia di sisi Allah." Tapi niki lek jenengan praktekaken sakniki angan umroh haji oleh hotel nggih Gus Rudi. Lantai 17, kula mboten purun munggah lantai 17, kula tak lesehan lift mawon, wah repot iki. Ya sudah, yang penting tetap attitude-nya dijaga ketika gitu pada hadratur Rasul. Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Indonesia ini mayoritas pengikut mazhab. Lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Usia 54-53. Masih muda. Terproduk. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, tapi menjadi imam madhab sendiri. Lahir 164 Hijriah, wafat 246. Kita lihat. Niki guru murid, umpama kita Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, niku hampir sezaman tapi 4 beda daerah. Kalau kita kutip dari bukunya Abu Zaid yang judulnya Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Baina Al-Muhafizin wal Mujaddid, beliau mengatakan begini, "Inna madzahibal fiqhil islami laisat ya siwa in'ikasin li tatwiril hayatil ijtimaiyah fil alamil islami." Jadi sesungguhnya madhab fikih Islam itu tidak lain kecuali dia ada tret bagaimana perkembangan kehidupan sosiokultural di dalam daerahnya itu fil alam al-Islam. Imam Abu Hanifah niku zaman itu terkenal dengan
ahlur ra'i. Niki rada anu titik nggih, rada ilmiah titik. Ahlur ra'i niku napa? Beliau itu mengedepankan termasuk qiyas. Kenapa? Karena problem yang dihadapi di masyarakat yang ada itu kan kota metropolitan di sana itu. Lalu yang kedua, koleksi hadis yang berkembang di Irak itu tidak sebanyak di Madinah. Yang diutus ke sana kan ada Abdullah ibnu Mas'ud, tapi kan tidak banyak. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis ini rata-rata ya banyak di Madinah. Abu Hurairah. Sehingga kalau ada masalah dilihat ya nas asalnya, Qur'annya seperti apa, hadis. Maka nanti di sini beliau berijtihad dengan beliau, tapi akal beliau bukan landasannya hawa nafsu, bukan. Sampai muncul perbedaan memahami ayat aula mastumun nisa. Abu Hanifah nah, kalau saya ini enggak, buka laptop, buka Al-Maktabah Asy-Syamilah atau masukkan kata kunci sudah muncul semua. Sak tahqiqi barang sampai status ini siapa yang mensahihkan, ada yang ya siapa yang mendhaifkan itu muncul semua sudah. Nanti untuk lebih jelas nanti konsultasi ke Gus Rudi yang ahli di bidang ini. Saya hanya tahu kulit-kulitnya mawon. Kita lanjutkan. Lah Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah niku kan kubunya berbeda, tapi mboten bermusuhan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i setelah beliau berguru ke Imam Malik, ketika beliau mau berangkat ke Irak, mau berguru kepada Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani, ini murid langsung Abu Hanifah. Karena Imam Syafi'i itu tidak menangi Imam Abu Hanifah. Di saat tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i baru lahir. Tapi setelah dari Imam Malik, beliau berangkat ke Irak. Ini disupport oleh Imam Malik. Gus Bahak pernah cerita, itu sampai di depan makam Baqi itu ada persewaan rental unta untuk berangkat menuju Irak itu direntalkan unta dan disangoni itu muridnya ketika mau belajar ke guru yang lain. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu kalau panjenengan pirsani itu nanti di Irak beliau ketika mulai berfatwa di Irak dan kemudian terkenal dengan Qaul Qadim sebelum beliau berpindah ke Mesir. Itu ada buku, saya punya buku itu disertasi orang Indonesia namanya Ustadz Nahrawi bin Abdussalam, orang Betawi itu disertasi jurusan Muqaranatul Madzhab di Al-Azhar tahun 1967. Jadi 67 sudah doktor di Al-Azhar, nulis buku tentang Al-Imam Syafi'i wa madhab Al-Imam Syafi'i wa madhabahu al-qadim wal jadid. Kalau tidak salah itu judulnya. Tebal nih. Sudah ada terjemahannya. Diterbitkan oleh penerbit Imania, judulnya Ensiklopedia Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bisa memadukan antara ahlul hadis dengan ahlur ra'i. Ini toleransinya tinggi. Makanya Hubaib tadi pesan ke putranya, bergaullah dengan para ahli fikih dan belajarlah dari mereka bagaimana attitude, bagaimana adab mereka. Maka kalau kita baca sampai pada paragraf ini menjadi PR kula lan panjenengan para guru, para orang tua semua. Bagaimana kita ini mendoakan dan mendorong anak kita untuk bagaimana materi itu tidak hanya sebagai materi mentah, tapi bagaimana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, tentunya dengan mengedepankan etika, adab dan akhlak yang tetap baik, yaitu al-akhlak al-karimah. Pramila menika mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amanah mendidik putra-putri kula lan panjenengan sedaya khususnya di lembaga niki, dan mugi-mugi Allah takdirkan
anak-anak kita kelak betul-betul menjadi auladan sholihin, dzurriyyatan thayyibah yang betul-betul qurrata a'yun dan bermanfaat bagi umat. Kula kinten cekak mekaten mangke lek bablas duhur kula kuwatos mangke ngaos yang akan datang apalagi Ramadan nanti sudah pikir-pikir sebelum berangkat. Wah aku berangkat nek ngajine sampai beduk. Kapan masake, kono konsumsine pisan wis gak teko lah kan ngoten malian. Tapi insyaallah mboten nggih, ngapunten nek kula suudzon nggih. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelum kita masuk ke acara inti yaitu salam penutup, monggo kita sareng-sareng donga nyuwun dumateng Gusti Allah. Mugi-mugi hajat baik kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun kita sebutaken kala wau milai qoblal istighotsah sampai harapan-harapan baik yang dalam apa yang saya sampaikan tadi, mugi-mugi sedaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarri ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmidhatina min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idhnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdhala ma huwa ahlu wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'aana bi fadlillahi ta'ala bi sirri asraril Fatihah.